Yang jawab salah dengan kompak dan kencang saya doain, yang belum dapat jodoh semoga cepat dapat jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jawab salamnya kencang dan kompak, ini menunjukkan bahwa jamaah Masjid At-Taqwa hutangnya banyak. Tapi insya Allah yang punya utang asal bilang sama Pak Kepala Desa, asal bilang insya Allah beres. Asal bilang Pak RT, Pak Lurah, saya punya utang 100 juta, udah gitu aja, beres insya Allah. Asal ngomong baik. Dan yang lebih heboh bapak-bapak yang jawab salamnya kencang juga, berarti kemungkinan potensi untuk nambah lagi ada. Bu, kalau bapaknya nambah lagi boleh apa enggak? Bu, kalau nambah lagi boleh apa enggak? Ada di sini yang dibilang boleh. Berarti setuju kalau suaminya nambah lagi? Katanya suami saya setuju boleh untuk nambah lagi tapi nambah anak. Beliau setuju kalau suami itu boleh berpoligami asal jangan suami saya katanya. Bisaan bae mana? Boga pamaji kama cukup hiji bae nyapanya. Ulah loba-loba. Punya istri cukup satu aja, Bu. Betul? Pak, punya istri cukup satu aja, jangan banyak-banyak. Satu di Cisoka, satu di Balaraja, cukup satu di Tangerang, cukup satu di Pondok Indah. Ulah loba-loba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi جعل حفلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم شعارا من شعائر الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الفضيلة والمعجزات وخير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الداعي إلى دار السلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي العزيز الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب حضرة المكرمين والمحترمين من جميع العلماء والعالمين. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Kepala Desa Cangkudu, Ari Cangkudu tengaran buahnya, leres. Kepala Desa Cangkudu Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Bapak Haji Abdullah, Sarjana Sosial. Leres. Urang doakan sadaya mudah-mudahan lurah urang, kepala desa urang, Bapak Haji Abdullah mudah-mudahan
ditambahkan keberkahan iman Islamnya, amin. Bu, doanya yang kompak. Mudah-mudahan Bapak Haji Abdullah ditambahkan iman Islamnya, amin. Ditambahkan keberkahan rezekinya, ditambahkan keberkahan di dalam memimpin rakyatnya, ditambahkan istrina, tuh, ditambahkan istrina, amin. Berarti ibu-ibu mendukung kalau Pak Lurahna, kalau kepala desana boga awewe leuwih ti hiji. Satuju, engke ngurus rakyatna bete bisa, kemudian ke ngurus rumah tangga. Nah, khawatirna kacau balau. Cukup hiji wae nya Pak Lurah. Hiji di Cisoka, hiji di Bararaja, cukup hiji wae. Pamajikan mah ulah loba-loba. Cukup hiji wae. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, orang tua saya Bapak Abah Sayuti, yang alhamdulillah melalui fasilitator beliau menjadi satu wasilah saya bisa bersilatul arham ke jamaah Masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan oleh Allah panjang umur, amin. Keberkahan di dalam memimpin kita semua, dan mudah-mudahan bisa mengayomi semua program-program khususnya dalam membina nilai-nilai spiritual di lingkungan Masjid At-Taqwa ini. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru saya, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imam Muhtaram. Niki aslinya saking Banyuwangi, leres napa mboten? Istrinya juga dari Banyuwangi, nikah satu kampung. Saya bilang, Kiai ngapunten, nikah satu kampung itu nggak boleh. Loh kok kenapa? Lah satu kampung dinikahin keakehan, kebanyakan. Niki wonten saking tiang Jawi wonten. Orang Sunda aya, orang Sunda. Orang Jawa aya. Dari Jawa mangaranna ge Jawa. Jawa itu artinya jajah wilayah. Di mana-mana ada Jawa. Di Sunda ada Jawa. Di Betawi ada Jawa, di Jakarta ada Jawa. Di Lampung ada Jawa. Di Suriname ada Jawa, di luar negeri ada Jawa. Di Purwokerto ada Jawa. Nah itu. Iku ana wong Purwokerto iku. Batu renyong rupanya itu. Jadi kulo niki aslinya tiang Cirebon. Cirebon niku aslinya ngincer babon. Nggih leres Cirebon niku nih niki Ustad Ketua DKM Al Muhajirin nggih. Niku aslinya saking tiang Cirebon. Gadah babon tiang mriki nggih. Babonnya saking pundi Ustad? Kok saya bahasanya Jawa ini gara-gara kebanyakan bahasa Jawa ini. Saya nih orang Cirebon, istri saya yang sekarang orang Banten. Jadi kuat, Cirebon, Banten. Gara-gara saya Bu, nikah sama istri saya yang sekarang, ini anak saya empat-empatnya TBC semua. Loh Ustad nyesel nikah sama orang Banten? Enggak, memang anak saya empat-empatnya TBC. Maksudnya apa? Turunan Banten Cirebon. Jadi kalau orang turunan Banten itu kan TB, Tubagus Haji Taufik. Nah itu pantas. Beliau ini Tubagus. Nah, kalau ada teman saya TB juga, tapi Ti Banten. Bukan Tubagus, Ti Banten. Alhamdulillah, jadi banyak orang Jawa dan rupanya di sini juga banyak ibu-ibu yang hadir ya Bu ya. Alhamdulillah ibu-ibu yang hadirnya pakai jilbab semua, amin. Di rumahnya juga alhamdulillah pakai jilbab. Tapi nggak tahu kalau keluar rumah pakai jilbab apa enggak. Karena yang terbiasa ibu-ibu yang nggak menggunakan pakai jilbabnya hari ini menceng. Jangan dibetulin, semakin ketahuan kalau ibu-ibu nggak pernah pakai jilbab biasanya. Maka di mana-mana pengajian yang banyak ibu-ibu, betul. Ini aja malam ini pengajian banyak ibu-ibu. Kegiatan majelis taklim di masjid, di musola banyakan ibu-ibu, betul. Di pasar banyakkan ibu-ibu. Bukan berarti tanda-tanda ini hari kiamat. Memang bapak-bapak mah pada malas kalau ngikutin pengajian, betul.
Ini sekarang tadi saya masuk udah membludak. Begitu udah jam 9 lewat udah berkurang. Terutama kenapa pada keluar, pada hisab semua di belakang. Alias ngerokok. Katanya apa dalilnya ada orang ngerokok itu. Loh dari mana Ustaz? Ngerokok itu ternyata ini kata kiai saya dulu Lirboyo. Tapi mohon tafsirnya tafsir dolal. Jadi ternyata perintah wahyu pertama itu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi sama malaikat Jibril, bunyi perintahnya adalah Iqra. Betul. Iqra itu apa? Iqra ngerokok sapa sira Muhammad. Jadi perintah wahyu pertama suruh ngerokok. Jadi orang yang pada betah di sini kagak betah keluar karena memang perintah wahyu katanya pertama ngerokok. Apa jawab Rasul saat itu? Ma'an Nabi Qari. Saya nggak punya korek ya Jibril. Ma'an Nabi Qari. Saya nggak bisa baca. Nah itu maksudnya begitu. Baru malaikat Jibril menurunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka orang-orang yang ngerokok di sini cuma satu saya tadi lihat. Dia bergabung ke belakang, alasannya apa? Warka'u ma'ar raki'in. Merokoklah bersama gelombang-gelombang orang yang merokok di belakang. Dan orang-orang yang merokok kuat dari terkena COVID-19, betul? Kata yang ngerokok. Katanya virus corona nggak mempan sama corona. Virus corona bisa untuk mematahkan orang-orang yang kuat orang yang merokok. Betul nggak kira-kira begitu? Ya saya nggak tahu karena saya nggak ngerokok juga kena juga. Dan alhamdulillah ibu-ibunya senang. Makanya ibu-ibu suka ada jalinan persatuan pengajian. Ini malam ini pasti ada SMS. Katanya di Masjid At-Taqwa malam Senin tanggal 3 Rabiul Akhir. Ini punten lain 2 deh. Karena geus ngalewatan poe magrib kan, dinten magrib tadi waktu magrib geus tanggal 3 ayeuna teh lain tanggal 2. Orang terbiasa na Jawa tapi pas dia bisa ngomong lancar bahasa Sunda gini. Alhamdulillah ibu-ibu kompak. Ibu-ibu sekalian, malam ini pengajian jangan sampai terlewatkan karena itu kewajiban. Leres Bu. Tapi ayah bainu izin temil ngaji. Ibu-ibu gue kagak ngaji karena gue lagi nyuci kolorna salaki kerpeting ngompol 2 kali. Aya nu kitu aya. Ibu-ibu nu teu ngahadiri majelis taklim gara-gara suamina ngompol kerpeting 2 kali aya nu teu hadir aya. Aya jalmana mana? Ce opah, ce emin, ce imah aya, haradir aya. Ce iroh aya, ce iroh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para ketua DKM, ketua panitia dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kenapa saya tidak sebutkan? Karena kalau saya sebutkan satu persatu ini sampai subuh. Yang kedua saya nggak punya absen. Jadi insya Allah pengajian ini malam sampai jam 2. Siap? Bu, siap pengajian sampai jam 3 siap? Siap, ibu-ibu, bapak-bapak siap, saya nggak siap karena saya harus pulang lagi ke tabiatnya. Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya nih mohon maaf Pak Abah Sayuti, malam ini sebetulnya ada 5 acara Maulid Nabi. 1 di daerah Balaraja, yang kedua di Pondok Indah, yang ketiga di Bogor, yang keempat di Tangerang, dan yang kelima di Bekasi. Dari 5 acara malam ini yang hanya 1 yang saya hadiri di Balaraja. Yang 4-4-nya yang tadi saya sebutkan saya tidak hadir. Kenapa? Karena memang saya nggak diundang. Jadi saya nanti ceramah nggak lama-lama karena ada acara di Kementerian Agama. Bukan saya. Ada acara di Kementerian Agama, yaitu mah urusan Kementerian Agama mereka aya acara naon bodoh amat. Nu penting urang mah datang ka dieu silaturahim ejeng ngaji. Jadi punten abdi teu tiasa ngalawak
saya nggak bisa humor. Jadi kalau nanti pengajian kurang humor, bapak-bapaknya ngobrol, ibu-ibunya asik ngobrol, berarti ini masjid tidak bisa difungsikan sebagai masjid. Ingatlah bahwa sebuah tamsil, perumpamaan, ikan itu habitat hidup ekosistemnya di dalam sebuah air seperti akuarium, betul. Kalau ibu punya ikan, ditaruh di sebuah akuarium, dia akan hidup dengan tenang, betul. Bu, kalau ikan dimasukin ke dalam akuarium, dia akan hidup dengan tenang. Tapi ambil ikan, keluarkan, taruh di lantai, dia akan bergelimpangan, dia akan resah dan gelisah. Tapi kalau kita kembalikan ke habitatnya, dia akan tenang. Monyet, tahu monyet? Monyet tahu? Toh giliran monyet pada ngeliatin ke saya. Emang saya mirip monyet? Monyet itu kalau kita masukin di kerangkeng, di penjara ke dalam sebuah kerangkeng, dia akan meronta-ronta. Tapi kalau kita keluarkan, dia akan tenang. Orang yang beriman yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan memberikan naungan pada saat Allah tidak akan memberikan naungan kepada yang lain kecuali kelompok yang 7. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil mayasajid, yaitu orang-orang komunitas jamaah yang punya hati, yaitu rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yang hatinya selalu ingat ke dalam hatinya selalu ta'alluq dalam masjid, di dalam jiwanya terpatri, di dalam masjidnya ada kekuatan. Itulah yang kemudian masjid ini seperti daya magnet, seperti Ka'bah yang menarik orang-orang muslim untuk masuk ke dalam masjid. Jadi kadang orang tidak mau datang ke masjid walaupun berkumandang suara adzan yang bagus, berarti di dalam jiwanya tidak ada kekuatan magnet. Padahal suara adzan berkumandang dengan indah dari Masjid At-Taqwa. Jangan yang adzan aki-aki baik, yang adzan aki-aki, yang sholawatan aki-aki, anu kemudian nu jadi qomat aki-aki, yang jadi imam aki-aki, semua diborong. Sekali-kali pemuda harus tampil. Itu tadi yang sudah dibacakan ayat oleh Abah Sayuti ini menunjukkan bahwa orang tua bisa tampil dan harus ada regenerasi anak-anak muda ke depan dengan baca tilawah yang bagus dan indah. Siap anak muda? Anak muda siap tampil? Di DKM Masjid At-Taqwa biasa tanggil siap? Siap siapa yang untuk mengumandangkan dari anak muda? Siap? Tampil anak muda dengan suara adzan gaya Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anggap saja adzan Mekah. Kira-kira kalau ibu-ibu, bapak-bapak terdengar suara kumandang adzan yang indah, apa yang terjadi? Berangkat apa enggak? Ah Ustadz tanggung, kerpenting iya film Ikatan Cinta sinetron di RCTI. Heman lamun orang sampai tinggalkan. Wah, berarti ibu tidak ada lagi rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ada yang idolanya Aldebaran ada? Andin ada Andin? Waduh, ini penggemar RCTI rupanya banyak juga di sini. Nah hadirin wal hadirat, jadi nanti jangan aki-aki lagi, bukan berarti nggak boleh, harus ada generasi ke depan tampil, jangan aki-aki yang adzan aki-aki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah nuk itu ayah. Ada yang begitu ada. Hur mana jalan mana hur? Mana aki-aki na ayah? Orang Cirebon. Kadang-kadang keradzan salurna mororot. Aki-aki. Ayalah salah. Jadi tidak tertarik lagi. Kadang-kadang sanggil nungguan budak jamaah nggak ada, dia sholawatan Allahumma salli ala Muhammad. Tuh aki-aki. Tampil anak muda sholawatan.
sebagai satu cinta bahwa dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siap salawatan. Ibu-ibu kalau diajak salawatan siap? Ya, semuanya ya. Raqat aina ya syauqan wa li taibata dharfata ishqan فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا رقت عينا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صلي على محمد السلام يا رسول الله semua. Oh, assalamu alayka ya assalamu alayka ya habibi ya Rasulullah qalbun bil haqqi ta'allaq وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد يا رسول الله يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صابا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صابا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا يا نبي الله السلام عليك يا السلام عليك يا حبيبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca kita sholawat kepada baginda agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kalau cinta kita ingin berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu orang yang cinta kepada orang yang dicintainya, dia sering menyebutkan orang yang dicintainya. Contoh, anak muda kalau senang sama doskainya, sama sang doinya, tapi nggak boleh pacaran ya. Tapi dia sering menyebut-nyebut nama kekasihnya.
Siang terasa malam, malam kurindukan, selalu ingin berjumpa dengan wajah si doi. Kalau mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau makan ingat kamu, lagi di kamar mandi ingat, lagi modal ingat. Jadi semuanya ingat kamu. Jadi nama orang yang dicintai selalu disebutkan. Untung kita punya Rasulullah yang bernama indah Muhammad sallallahu alaihi. Kalau ada orang aliran sesat baru, dia ada satu nama nabi setelah mengakui setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengklaim ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cek namanya kadang-kadang enggak bagus. Namanya misalnya Pak Ijo, dari Jawa ngaku nabi setelah bertapa di Gunung Kidul 40 hari 40 malam. Begitu dia pulang dari bertapa, dia mengikrarkan, saya mendapat wahyu dari Tuhan dan saya mengikrarkan menjadi nabi. Namanya Pak Ijo. Namanya aja Pak Ijo kagak sedap kalau kita kumandangkan sholawat. Allahumma sholli ala Pak Ijo. Kan kagak enak dari namanya aja. Wa ala ali sayyidina Pak Ijo, kan kagak enak. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan indah. Rasul sendiri dipanggil oleh Allah tidak dengan namanya. Dan silahkan cek Bapak Ibu di dalam Al-Quran, adakah Allah memanggil nama Nabi kita dengan nama Muhammad? Ada enggak? Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran Allah menyeru Nabi Muhammad dengan namanya. Beda dengan nama selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil dengan namanya. Ini menunjukkan bahwa begitu mulianya, begitu agungnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah, sampai Allah tidak memanggil dengan sebutan namanya. Tidak ada di Al-Quran ya Muhammad, ya Ahmad, tidak ada. Tapi ketika memanggil Nabi Adam selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan namanya. Contoh Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu uskun menengo sapa sira, kamu dan istrimu di dalam surga. Itu dipanggil dengan namanya. Nabi Ibrahim dipanggil dengan namanya. Nabi Musa dipanggil dengan namanya. Nabi Yahya dipanggil dengan namanya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Nabi Isa dipanggil dengan namanya. Tapi giliran Nabi kita tidak ada satupun ayat yang Allah memanggil dengan nama Rasulullah, dengan nama Ahmad atau Muhammad. Tapi justru Allah memanggil dengan nama kesayangannya, dengan predikatnya, dengan gelarnya, dengan jabatannya. Ya ayyuhan nabi, wahai orang yang menjadi nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai orang yang menjadi rasul. Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Semua nama panggilan Allah kepada nabi kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan gelarnya. Kenapa ada teman kita, saudara kita yang menyebut Rasul tidak dan gengsi dengan menyebut Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Gengsi kalau mau menyebutkan Sayyidina. Padahal Rasul sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Saya ini panglima, saya ini adalah pemimpin keturunan Adam. Jadi panglima Nabi dan Rasul itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa kita tidak mau untuk memanggil Rasul dengan junjungan Sayyidina? Dengan dalam arti tidak ada dasar Rasul menyebutkan seperti itu. Berani nggak menyebut Bapak Abdullah, Ibu, Bu, menyebut Bapak Abdullah dengan Abdullah, mau nggak? Tidak menyebut dengan gelarnya Pak Kades, berani nggak? Berani nggak? Nggak berani, harus dipanggil dengan gelarnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperingati milad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus punya dasar hukum. Kenapa?
kalau tidak ada dasar hukum nanti ada orang yang membid'ah-bid'ahkan bahkan menyesatkan agama kita. Sesama orang Islam kadang-kadang mulutnya mudah untuk menyesatkan, membid'ah-bid'ahkan agama kita. Di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam ala sayyidi waladi Adam, seorang yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami mengarang sebuah kitab namanya An-Ni'matul Kubra. Beliau mengukil beberapa pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Abu Bakar As-Siddiq khalifah yang pertama pernah mengatakan, "Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah." Barang siapa yang menginfakkan 1 dirham saja hartanya demi terselengganya membaca kegiatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka dia akan menjadi teman akrabnya di dalam surga Allah Subhanahu. Coba saya mau tanya panitia, ini malam peringatan Maulid Nabi berapa puluh juta budget yang dianggarkan? Ada 50 juta ada? Ada. Alhamdulillah bersama-sama 50 juta tidak hanya ditanggung oleh Pak Kades saja, tidak. Ketua DKM saja Pak Kiai Imam tidak. Ditanggung oleh Abah Sayuti juga tidak. Ditanggung oleh Bapak Haji Taufik sendiri tidak. Semua berjamaah. Itu ibarat kita 5 jari, Bu, 5 jari ini tidak akan bisa mengangkat namanya minuman. Betul. Ini minuman tidak akan bisa saya angkat kalau tidak ada kerjasama antara 5 jari ini. Enggak mungkin dengan jempol paling gede dia mengangkat sendiri. Ada orang yang paling kaya di sini, saya siap menyelenggarakan kegiatan Maulid. Dengan jempol dia tidak akan bisa, dengan telunjuk nggak bisa, dengan jari tengah nggak bisa, driji yang manis juga nggak bisa, kelingking nggak bisa, harus diangkat bersama-sama, itu baru bisa. Mohon maaf saya minum dulu. Ini panitia nggak ada yang bukain ini. Baru kali ini saya ceramah ngebukain minuman sendiri. Kalau di tempat yang lain saya ini di depan sudah siap. Bukan hanya minuman anggur, buah-buahan itu biasanya kalau saya diundang. Besok saya kalau diundang ke Masjid At-Taqwa, besok saya kagak hadir. Besok. Tuh baru sahabat Rasul yang pertama. Sahabat Rasul yang kedua yang bernama Umar bin Khattab mengatakan, "Man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam." Barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi, peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka sungguh dia telah menghidupkan agama Islam. Berarti kalau tidak ada Maulid Nabi, Islam akan mati. Betul. Islam akan punah. Maka dengan Maulid Nabi kita peringati setiap tahun sekali, ini menunjukkan bahwa agama Islam akan hidup, agama akan bangkit, dan insya Allah agama Islam akan tetap harum semerbak wangi bagaikan bunga melati di taman bunga nan indah. Amin ya Rabbal. Maka ayo hidupkan syiar-syiar Rasul supaya tegak dan bisa hidup agama Islam di kota Balaraja ini. Yang ketiga, Imam Utsman, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah mengatakan, "Man anfaqa dirhaman," barang siapa yang mengeluarkan hartanya walau hanya 1 dirham saja, ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Orang yang mengeluarkan 1 dirham, ini gotong royong untuk mencapai anggaran 50 juta demi terselenggaranya kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan seakan-akan jika nanti meninggal seperti mati syahid seperti pernah mengikuti perang Badar dan perang Hunain. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan,
man 'azzama maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisabin. Barang siapa yang mengagungkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sebab dibacakannya riwayat autobiografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan keluar dari dunia ini meninggal kecuali dengan membawa iman, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga bi ghairi hisabin, tanpa melalui proses hisab. Tuh, saking agungnya para sahabat Rasul mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Lahab, ibu kenal Abu Lahab enggak? Abu Lahab tahu enggak? Abu Lahab yang diabadikan oleh Allah di dalam surat At-Tabbats atau yang kita kenal dengan namanya Al-Lahab, itu yang jumlahnya ada 5, itu adalah seorang tokoh kafir Quraisy yang sangat benci kepada Rasulullah, bahkan ingin melakukan proses untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat Rasulullah lahir diberitahukan oleh nama budak, ya, oleh pembantunya yang bernama siapa namanya? Al-Aslamiyah. Siapa Ustaz? Thuwaibah Al-Islamiyah. Thuwaibah, seorang budak yang memberitahukan kepada Abu Lahab. Abu Lahab itu nama julukan, laqab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza itu abdu, itu hamba, Al Uzza nama berhala. Ada 4 nama berhala besar yang disemayamkan di dalam Ka'bah. Latta, Uzza, Manat, Hubal, dan 360 berhala saat peristiwa Fathu Mekah dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut suatu riwayat tanggal 20 Ramadan, riwayat yang lain tanggal 12 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Rasul masuk dan menghancurkan 360 berhala, termasuk berhala-berhala yang besar. Makanya Abu Lahab dijuluki Abdul Uzza, hamba berhala yang bernama Uzza bin Abdul Muttalib, karena memang anak dari Abdul Muttalib, paman Rasul. Begitu diberitahukan oleh pembantunya Thuwaibah Al-Islamiyah, beliau girangnya bukan main dan kemudian membebaskan pembantunya dari perbudakan. Itu baru segitu Abu Lahab. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abbas radhiyallahu an, beliau di dalam neraka itu dibebaskan 1 minggu sekali, setiap hari Senin dibebaskan dari siksaan api neraka. Tuh, itu segitu orang kafir. Maka bagaimana dengan kita? Bukan hanya setiap tahun sekali kita menyelenggarakan sebagai satu bentuk kecintaan kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kerinduan yang kita tanamkan ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Contoh satu, Buraq, tahu Buraq? Kendaraan yang dipergunakan dan dipersiapkan oleh Allah untuk dijadikan tunggangan Rasulullah melesat dari bumi satu ke bumi yang lain, melakukan perjalanan Al-Isra, kemudian melesat naik ke langit Al-Mi'raj dan berjumpa dengan Allah menggunakan sebuah media kendaraan namanya Buraq. Buraq itu kalbarkil khotib, karena kecepatan begitu cepat maka disebut dengan Buraq. Suatu ketika malaikat Jibril ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baca kitab Nurul Dhalam, syarah dari kitab Aqidatul Awam, halaman 40 loro 42. Nurul Dhalam karangan Imam Nawawi Al-Bantani, orang Jawa, orang Banten. Beliau mengarang kitab syarah dari Aqidatul Awam yang dikarang oleh Imam Az-Zurnuji, oleh Imam Al-Marzuki rahimahullahu taala, melalui sebuah nadhaman yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak sejak usia dini dan hampir sekarang punah. Karena jarang sekali madrasah, apalagi MTS, madrasah tengah sawah. Jadi la yamutu walah yahya, hidup enggak, mati juga enggak. Nah itu sudah diajarkan oleh orang tua kita. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila, dan seterusnya.
Di dalam kitab itu yang namanya Buraq, kemudian diperintahkan oleh malaikat Jibril pergi ke surga. Ya Jibril, kata Allah, labbaik ya Allah. Ada apa ya Allah? Saya perintahkan kamu idhab ilal jannah. Apa jawab malaikat Jibril? 86. Oh, kayak sekarang sergap. Sergap 86. Siap ya Allah. Idhab ilal jannah wahud buraqan. Ambil satu buraq. Malaikat Jibril melesat ke surga. Wara'a arba'ina alfa buraqin yarta'una fi riyadil jannah. Malaikat Jibril pergi malam itu ke surga, melihat jumlah buraq yang jumlahnya begitu banyak. Wara'a arba'ina alfa buraqin, 40.000 ekor buraq. Yarta'una fi riyadil jannah. Semua jumlah buraq itu semua dalam keadaan bersukaria di pertamanan surga Allah Subhanahu. Tapi ada satu buraq dalam keadaan bersedih hati. Yang lain semua bahagia, yang lain semua bersukaria. Satu buraq yang ditemui oleh malaikat Jibril ada di pojok surga. Ditemui sama malaikat Jibril. Ma laki ya buraq. Ada apa gerangan wahai buraq, sementara teman-temanmu dalam keadaan berbahagia, kamu sendirian mojok termenung. Ada sesuatu yang dipikirkan sampai mengalirkan kedua air matamu. Ma laki ya buraq. Ada apa gerangan wahai buraq? Anu ya Jibril. Anu apa? Anu kieu. Ini sami'tu mundu arba'ina alfasanah. Saya sudah mendengar sejak 40.000 tahun yang lalu ya Jibril. Isma Muhammad, tentang nama seorang yang bernama Muhammad. Dalam hatiku ada kerinduan ingin berjumpa dengan baginda agung. Ketika aku mendengar, telingaku mendengar nama disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terbersit hatiku ingin rindu berjumpa dengan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sampai saya tidak makan, saya tidak minum, dan saya susah untuk tidur. Maka orang yang lagi rindu, Bu, ibu kalau rindu sama lakinya, ibu kalau rindu sama suaminya, suka menangis apa enggak? Suaminya dinas luar 1 bulan, rindu apa enggak? Rindu apa enggak? Bohong kalau enggak rindu. Rindu. Tuh, geus aya nu hafal. Rindu. Mengapa rindu hatiku tiada tertahan, kau tinggalkan daku seorang. Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu? Dalam hati terkenang selalu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku akan ku cari. Dapatkan CD dan kasetnya di toko bangunan terdekat Anda. Ibu-ibu kalau diajak ngelagu, lagu juga ya. Diajak sholawatan nyambung apa enggak? Ibu-ibu rindu bertemu dengan Rasul apa enggak? Bapak-bapak ingin berjumpa dengan Rasul apa enggak? Buraq saja 40.000 tahun memendam rasa syauq, kerinduan yang begitu dalam ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan doanya oleh Allah dan dipertemukan oleh malaikat Jibril dan dijadikan tunggangan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Di langit. Maka kemudian itulah buraq saja itu kenapa dijadikan sebagai, jadi banyak buraq tapi ada satu buraq yang dijadikan sebagai tempat atau sebagai kendaraan untuk naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru buraq. Bagaimana dengan kita manusia? Maka harus ada keinginan kita ingin berjumpa, kerinduan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rohatil
atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun fi layali ahmadi rahatil fi layalil maulidi wa barikun min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi Abdullah Aminah. Ayo anak-anak semua. Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kenapa diperingati oleh kita peringatan maulidnya, kelahirannya? Sementara kalau ada ulama di sini meninggal tidak diperingati kelahirannya, tapi diperingati kematian. Rasulullah sebelum lahir sudah masyhur. Ada enggak orang yang mau dilahirkan sekarang nih, ibu-ibu lagi hamil? Bu, ibu-ibu lagi hamil, ada enggak masyhurnya anak yang sedang dikandung oleh ibu sudah terkenal sebelumnya? Rasulullah sudah terkenal. Bahkan ketika kelahirannya banyak terjadi khawarik, yaitu keanehan-keanehan yang luar biasa menimpa Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Maka Rasulullah diperingati kelahirannya, bukan kematiannya. Karena sudah dipastikan Rasulullah ini akan menjadi uswatun hasanah. Berbeda dengan manusia kita pada umumnya diperingati kematiannya. Kenapa tidak dilahirkan diperingati kelahirannya? Karena dia tidak diketahui. Justru kebaikannya akan diketahui sejak dia kematiannya membawa jasa-jasa yang baik. Haul Hadratus Syekh Kiai Haji Anu bin Anu. Haul, peringatan satu harinya, peringatan dua harinya, itu semua ada dasar. Ini ada orang yang meninggal dunia di sini, kenapa harus diperingati malam pertama, kedua kita tahlilan? Ada nggak di tahlilan? Ada. Itu ada hukumnya, ada dasar hukumnya. Imam At-Tawus di dalam satu kitab yang dinukil oleh Imam As-Suyuti di dalam Al-Hawilil Fatawa, bahwa beliau memberikan satu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di dalam sebuah beliau mengatakan innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Selama 7 hari orang yang sudah dipendam di dalam kubur dia sedang dalam kena fitnah. Selama 7 hari. Maka selama itu pula dianjurkan kita untuk mengirimkan doa dan sedekah kepada mereka. Karena Rasul mengatakan ad-du'a was shadaqah hadiyatun lil mauta. Doa dan sedekah hadiah untuk orang-orang yang meninggal dunia. Jadi jangan sampai orang hidup tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi dengan orang tua yang sudah meninggal, dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Ada koneksi, ada interaksi, ada komunikasi di antara kita. Jangan tidak ada kita meyakini seperti itu. Orang yang kita kalau ziarah kubur, di dalam kitab misalnya Bughyah Al-Mustarsyidin dikatakan, kalau ibu berkunjung kepada orang yang sudah meninggal dunia ziarah kubur, ini orang nanti Wahabi ziarah kubur haram. Ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin udah didistorsi. Jadi kitab-kitab
digital itu sudah didistorsi oleh kelompok-kelompok yang tidak duka dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dibuang, diarahkan ke tempat yang lain. Bab di dalam Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin ini di masjid apa itu? Pak Kiai Heri tadi ya, tetangga kita di komplek naon ieu ngaranna? Di Cisokanya, Cisoka. Itu beliau Riyadhus Shalihin. Nah, orang Wahabi membuang satu kitab itu ziarah ke kubur Rasulullah, diganti ziarah ke Masjid Nabi. Jadi ziarah kuburnya nggak ada. Jadi mereka menghilangkan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Rasulullah pernah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Ala tudzakirukumul maut wal akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur dulu. Sekarang fazuruha. Ini kalau kajian kitab usul fikih ada namanya perintah al-amru ba'dan nahi al-ibahah. Itu kaidah usul fikih. Al-amru ba'dan nahi, ada bentuk perintah yang jatuh setelah larangan. Dulu aku larang ziarah kubur. Tapi sekarang fazuruha, kata-kata fazur ini adalah bentuk fi'il amar yang apabila jatuh setelah nahi di dalam usul fikih maknanya lil ibahah, boleh. Berarti ziarah kubur boleh. Rasulullah sudah membolehkan ziarah kubur yang dulu pernah melarang ziarah kubur. Kenapa? Karena niat ziarah kubur salah. Perempuan terlalu sangat saat itu manusia umat Islam saking lemah imannya, karena niat ziarah kubur bukan meminta kepada Allah tentang pertolongan, meminta keberkahan rezeki, tapi meminta kepada orang yang meninggal dunia. Imannya masih lemah. Tapi saat iman orang Islam sudah kuat, kata Rasul fazuruha, silahkan untuk berziarah kubur. Di dalam kitab Yugyah Al-Mustarsyidin dikatakan annal mauta yata'arafuna, orang yang sudah meninggal dunia itu yata'arafuna, mereka saling mengenal antara satu dengan yang lain. Wa yatazawaruna, mereka saling berkunjung, sebagaimana saya berkunjung ke rumah Abuya kepada orang tua saya Bapak Abah Sayuti, kepada Haji Taufik, saya berkunjung bersilaturahim. Orang yang sudah meninggal dunia nanti orang-orang beriman dia akan saling berkunjung. Wa ya'rifuna ala man zarahum, dia akan mengenal siapa yang mengunjunginya, siapa yang berziarahnya. Wa yurdu ala man sallama alaihim, dia akan menjawab salamnya orang yang mengucapkan salam kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita ziarah kubur ada adab yang disunahkan. Assalamu alayka ya abi, assalamu alayka ya ummi, assalamu alayki ya ummi, assalamu alaikum ya ahlad diyar, fa inna insyaallahu bikum lahikun. Doa salam kita dijawab oleh mereka. Wa yarudduna ala man sallama alaihim, dijawab. Mereka mengatakan bahwa ziarah kubur sesat, bid'ah, haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu ammul mu'minin, beliau Rasulullah pernah mengatakan ma ahdatha fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim, sahih. Perkara yang baru, ya, yang baru datang setelah aku, yang tidak sesuai dengan aku, sesuai dengan ketentuan-ketentuanku, maka fahuwa raddun, ditolak. Maka di sini para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam An-Nawawi membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah dolal, bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang sesat, bid'ah yang tidak bagus. Yang kedua adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Apakah para sahabat Rasul tidak pernah melakukan bid'ah? Pernah. Siapa? Umar Abu Bakar Siddiq pernah melakukan bid'ah. Apa? Mengumpulkan Al-Quranul Karim, jam'ul Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke kota Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah selama kurang lebih memberikan dakwahnya 23 tahun. Tidak ada perintah saat itu untuk mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran saat itu belum terbentuk dalam sebuah mushaf yang kita baca seperti tadi dibaca oleh saudara-saudara kita, yang dibaca oleh anak-anak kita, yang dibaca oleh saudara-saudara kita setiap malam terdengar suara bacaan lantunan Al-Quran yang dibaca tadi oleh qari.
tidak bentuk dalam sebuah mushaf kumpulan Al-Quran. Al-Quran saat itu ada di dada orang-orang yang hafal Quran, para kalangan sahabat hufadzul Quran, di dada-dada mereka. Al-Quran ada di dalam tulisan-tulisan para sahabat yang sedikit sekali pintar untuk menulis, karena Rasul sendiri tidak pintar untuk menulis. Maka Rasul disebut dengan al-ummi, tidak bisa membaca, dalam artian memang dilahirkan karena keterbatasan saat itu menulis. Maka diserahkan kepada sahabat Rasul, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Sufyan dan lain sebagainya, untuk dijadikan sebagai katibul wahyi, mencatat wahyu. Tidak ada Al-Quran saat itu. Jadi kalau ada orang yang mengklaim tidak boleh, hukumnya haram, begitu selesai membaca Al-Quran, Shadaqallahul Adzim, dicium. Karena apa? Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Goblok. Kenapa? Al-Quran belum ada dalam bentuk mushaf. Al-Quran belum ada dalam bentuk wujud berupa kumpulan-kumpulan kitab. Al-Quran masih tercecer di batu-batu, pelepah-pelepah kurma, kulit-kulit binatang di hafalan para sahabat. Dan ketika masa Abu Bakar Siddiq terjadi perang Yamamah, 70 orang yang hufadzul Quran, hafal Quran, meninggal dunia. Ini kekhawatiran dari Umar bin Khattab dan mengusulkan agar jam'ul Quran dikumpulkan. Awalnya nggak mau, kenapa? Ini bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhirnya demi kemaslahatan, dan ini adalah bid'ah yang hasanah, dikumpulkan yang Al-Quran, diikat jadi satu, disimpan sampai akhir beliau wafat, diteruskan oleh Umar bin Khattab, dan kemudian disimpan oleh Hafsah putri dan sekaligus istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar melakukan seperti itu bid'ah. Hadis tidak Rasul perintahkan. 100 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal baru dibukukan hadis. Kemudian tadwinul hadis, dikumpulkan hadis. Itu tidak diperintahkan oleh Rasul. Kenapa? Jangan sampai menulis hadis, karena akan terjadi pembauran antara Al-Quran dengan hadis, sehingga kita tidak bisa membedakan mana hadis dengan Al-Quranul Karim. Maka hadis dihafalkan para ulama, para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tidak mempercayai. Zaman Umar apakah tidak pernah melakukan bid'ah? Pernah. Sholat taraweh yang dilakukan oleh Rasulullah cuma hanya keluar 3 malam. Ada yang mengatakan riwayat 21, 23, 25, 3 malam terakhir, 25, 27, 29. Riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. 3 hari, tidak disebutkan kapannya. Dan setelah itu Rasulullah tidak keluar lagi karena khawatir sholat yang dilakukan malam saat itu akan memberatkan kepada umat yang imannya masih lemah. Akhirnya zaman Abu Bakar sholat taraweh sendiri-sendiri di masjid. Zaman Umar bin Khattab kemudian menyuruh salah seorang yang ahli membaca Al-Quran dan kemudian berjamaah, dan ditetapkan sholat taraweh menjadi 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Itu bid'ah, tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka melakukan bid'ah, sama-sama melakukan sholat taraweh, baik yang 8 maupun yang 20, bahkan Imam Malik 36 melakukan sholat Umar bin Abdul Aziz melakukan sholat taraweh 36 rakaat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, zaman Utsman pernah melakukan bid'ah. Apa itu? Al-Quran dibukukan kembali, dicatat kembali, karena hampir terjadi bacaan Al-Quran yang menyebar keluar Arab, yang dibaca orang-orang Ajam, itu bacaannya salah, sehingga terjadi satu pertentangan antara bacaan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Akhirnya diusulkan kepada Utsman dan ditulis kembali Al-Quran, dicetak sebanyak 5. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, dan disebar ke berbagai macam daerah. Ada yang di Mekah, di Madinah, di Kufah, Basrah. Satu dipegang menjadi pegangan Utsman yang kita baca sebagai Mushaf Al-Imam. Itu bid'ah, tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi Ali bin Abi Thalib apakah tidak melakukan bid'ah? Pernah. Beliau yang meruhkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk mengarang kitab namanya Nahwu dan Sharaf, mengkaji gramatika bahasa Arab. Andaikan tidak ada usul dari sahabat Ali tentang itu, kita sulit untuk mengkaji bahasa Arab Al-Quranul Karim. Maka lahirlah ilmu gramatika bahasa Arab yang kita kenal dengan namanya An-Nahwu was Sharaf.
Nah itulah beberapa rangkaian yang dilakukan bid'ah oleh mereka. Jadi jangan kullu bid'atin dolalah, semua yang bersifat bid'ah dolal. Wa kullu dolal annar. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit haram. Ini kan orang yang akan memporak-porandakan, mengacaukan suasana yang sudah dibina sejak 14 abad tahun yang lalu. Rasulullah sukses dalam 3 karya emasnya. Dakwah Rasul sukses dalam 3 karya emasnya. Yang pertama, tauhidul ilah. Rasulullah berhasil dalam rangka mempersatukan Tuhan. Tuhan bangsa Arab itu banyak. Ada menyembah berhala, ada menjadikan malaikat sebagai Tuhan, menyembah pohon, menyembah api, kelompok Majusi, menyembah yang lain. Itu semua banyak Tuhan. Dipersatukan oleh Rasulullah dengan 3 karya emasnya. Dan karya emas yang pertama, tauhidul ilah, mempersatukan Tuhan. Maka orang kafir Quraisy pernah menjadikan berhala sebagai Tuhan. Mereka ada yang membuat berhala terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari tepung terigu. Tepung terigu dia bikin berhala. Di saat terjadi paceklik, musim kemarau yang berkanjangan, mereka terjadi kelaparan, mencari makan susah, dengan prinsip tiada rotan akar pun jadi, enggak ada makanan Tuhan pun jadi. Dimakan juga tuh, bayangkan Tuhan dimakan. Terigu, Tuhannya terigu. Maka ada orang kafir Quraisy. Oh iya, iya. Saya berapa menit lagi? 1 menit lagi. Bismillah. Ada orang Quraisy itu membuat membuat berhala. Ini di dalam buku namanya The Great Story of Muhammad. Di dalam buku The Great Story of Muhammad saya baca. Ini kalau saya ceramah di orang Sunda pakai bahasa Sunda. Kalau ada orang Jawa sampai pakai bahasa Jawa. Kalau di Belanda pakai bahasa Belanda. Di Cina pakai bahasa Mandarin. Di New Zealand pakai bahasa New Zealand. Cuman sampai saat ini saya belum pernah diundang ke New Zealand, ke Belanda, ke Jepang dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat, dalam buku The Great Story of Muhammad diceritakan itu orang kafir kalau bikin terbuat dari, setelah membuat berhala, kemudian dia menguji berhala yang dijadikan Tuhannya. Dia ambil bejana tempat, kemudian diisi dengan air susu, kemudian diasongkan itu apa? Disodorkan ke mulut berhala itu, disuruh makan tuh, minum tuh. Namanya juga berhala, nggak punya kekuatan, nggak bisa hidup, ya diem baik, diem, marah tuh orang, suruh meminum air susu, berhala diem aja, marah, saking marahnya itu, saking jengkelnya orang kafir itu disiramkan ke berhala tadi. Dasar sial lu, Tuhan kok kagak bisa meminum susu acan. Ibu kalau meminum susu pakai es apa enggak? Bu, meminum susu pakai es apa enggak? Harus pakai es, kalau enggak pakai es minum UU. Tadi saya dikasih makan ayam bebek. Bebek enak karena apanya? Bebek goreng enak karena apanya? Bapak pernah makan bebek goreng? Bebek goreng enak karena apanya? Karena ada huruf B-nya. Kalau nggak ada huruf B-nya, goreng, kan kagak enak. Laki-laki nih hebat karena apa-apanya? Laki-laki hebat karena apa? Ada huruf L sama K-nya. Kalau ada L-nya, kalau nggak ada L-nya, aki-aki, geskolot. Akhirnya apa? Marah itu orang kafir. Disimberkan, muncak bahasa Perancis nama. Nah, tadi disimberkan. Disiramkan. Akhirnya dia masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba ada anjing lewat mengendus-ngendus. Nah, akhirnya kemudian menjilati susu yang disiramkan ke tubuh berhala tersebut. Habis itu kencing tuh anjing. Kencing mengangkat kakinya yang satu yang belakang. Ibu-ibu pernah lihat anjing kencing nggak?
Bapak-bapak, adik-adik pernah lihat anjing kencing nggak? Kenapa anjing kalau kencing pasti kakinya diangkat satu? Kenapa? Tahu? Iya, karena diangkat semua ambruk, maka satu yang diangkat. Itu sampai segitunya orang Arab. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya sudah 1 jam nih Ustaz. 1 jam, jangan. Oh gitu ya? Iya, ini saking semangatnya. Oh iya. Iya, sambil saya sampai jam berapa ini? Soalnya saya harus pulang, ditunggu istri saya. Saya tadi pamitan sama istri saya mau kemana? Pengajian, di mana? Di Balaraja. Biasanya kalau ngisi pengajian biasanya saya itu bawa parcel, dikasih parcel. Biasanya di sono. Kalau di sini jangan dipikirin masalah begitu, nah. Ya, jangan dipikirin Bu ya. Insya Allah saya ikhlas. Saya tuh kalau ceramah dikasih amplop, saya buang amplopnya itu demi Allah. Ikhlas. Tadi aja Pak Lurah ngasih amplop sama saya. Ntar saya buang itu. Walaupun Pak Lurah yang ngasih, Pak Kades saya buang amplopnya. Ikhlas saya. Diambil duitnya. Rasulullah lahir di dalam kitab Barzanji tadi Kiai ya. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtunan maqtu'a surrati biyadil qudratil ilahiyyah. طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عينا. Maka pakai bajak berjanji pakai lagu. Pakai bajak berjanji harus pakai lagu. Lamun teu make lagu mah teu enak. Orang sholawatan untuk pakai lagu mah teu enak, bener. Ibu-ibu kalau nyanyi lagu Indonesia Raya pakai lagu teu enak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku teu enak. Ibu-ibu lamun nyanyi bahasa India, aya nu hafal India aya. Mun nyanyi lagu India lamun teu make ritme irama enak henteu? Enak henteu? Aya nu hafal lagu India aya. तुम पस आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने कहा है अब तो मेरा दिल सने न सोता है प्यार करो है कुछ कुछ होता है. Hafal tuh di tukang tanah kucik mata na. Ayeuna mah kalau qasidahan berbau luar kita masukkan ke dalam sholawatan. Karena apa? Itu namanya penggabungan akulturasi budaya. Budaya Arab digabung dengan budaya lokal Nusantara. Budaya Jawa digabung dengan budaya kita, dengan budaya Islam. Jadi kulturasi budaya. Di Sunda juga sama. Ibu-ibu kalau seneng lagu India masukin sholawatan. Contoh, tera bin abre nahi sakate tere bina ka wajud merah. Asupkan sholawatan. Nahnu jiranum bidal haramil ihsani wal hasani. Tium getum hohe अब तुम ही हो जेनगी अब तुम ही हो तेनबी मेरा दरबी मेरी saki अब तुम ही हो. Asupkan sholawatan. Ulah keterusan asik nyanyi lagu India wae. Ya Rasulullah semua salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Tuh. Ibu-ibu senang qasidah, asupkan karena sholawatan. Contoh, duhai senangnya pengantin baru, shalalalala,
duduk bersanding bersenda gurau, syalalalala, masukin sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik, sambil menggendong-gendong bayi biar tidur. Ya Rafi'asya niwadaraji, suamina hese nemen diperemkeun. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'asya niwadaraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi, ya uhailal judi wal karami. Tuh begitu enak. Rasulullah lahir dalam keadaan nadifan, bersih, tidak bercampur dengan darah. Kan saya bilang di pengajian sampai jam 2, kakara jam 10, jam 11 kurang. Jadi kalau orang beriman itu seperti tadi, apa tuh seperti tadi? Ikan di dalam akuarium. Jadi kalau ada orang sudah masuk masjid, ikan sudah masuk akuarium, dia tenang. Jadi kalau orang mukmin tuh percis seperti ikan di akuarium. Sudah mendengarkan dia tausiah, dia sholat, dzikir, iktikaf di masjid, tenang. Kalau untuk keluar dia gelisah. Jadi kalau ada orang sudah masuk ke masjid masih gelisah, nyelekeun bae jam 11 kurang. Udah tahu jam 11 kurang. Masih gelisah di dalam masjid, nggak tenang, percis seperti monyet. Tapi lain di dia lain. Di ditu. Jadi jalma bala raja di dia mah, komplek di dia mah, alhamdulillah tadi tenang. Saya perhatikan tenang, masuk ke masjid itu percis seperti ikan, tenang duduknya, khusyuk sampai tunduk, sambil nyele HP, tenang, tidak gelisah, tenang. Tapi kalau ada orang dimasukin ke masjid dia gelisah, pikirannya keluar, itu percis seperti monyet. Seperti monyet. Bapak mau dikatain kayak monyet, mau? Pilih mana, ikan apa pilih monyet? Bu, pilih ikan apa pilih monyet? Pilih ikan. Kalau pilih monyet berarti ibu gelisah kalau udah masuk masjid. Kan rajulun qalbuhu mu'allaq sama batunya. Kalau kita batu kerikil, Rasulullah batu permata, intan permata. Dia dijadikan uswah, yaitu model oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim sebagai uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan diakui bukan hanya kesuksesan dakwahnya oleh umat Islam, tapi dunia mengakui dengan trilogi kesuksesan karya emas Rasulullah. Yang pertama adalah tauhidul ilah, mempersatukan Tuhan. Yang kedua tauhidul ummah, mempersatukan umat pendatang dari Mekah ke Madinah, suku Muhajirin dengan pendukung atau penolong dari kaum Ansar, dipersatukan oleh Rasulullah yang kita kenal dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau ada orang mengkafir-kafirkan amaliyah yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia membid'ah-bid'ahkan, dia ingin memporak-porandakan persatuan yang sudah dibina 14 abad tahun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ukhuwah Islamiyah yang dipersatukan oleh Rasul, orang-orang yang di luar agama Islam dipersatukan oleh Rasul. Agama Nasrani yang juga ada dua, suku Aus dan suku Khazraj, dipersatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ada 3 kelompok yang mereka berseteru, mereka saling berperang, juga dipersatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Nadir, Bani Quraiko dan Bani Quraidah dipersatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mempersatukan bukan hanya untuk umat Islam, umat di luar Islam dipersatukan oleh Rasulullah. Kenapa ada orang yang saat ini bahkan sama-sama Islam ingin menghancurkan agama Islam itu sendiri?
Nah, mudah-mudahan 3 karya emas ini yang bahkan dunia mengakui, seorang Michael Hart mencatat dalam sebuah buku 100 terkemuka tokoh dunia menempatkan Rasulullah sebagai peringkat ranking pertama di beberapa peringkat-peringkat yang lain. Maka agungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Allah mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selesai jam 11 lewat, sebelum kita tutup kita beristighfar ya. Astaghfirullah Rabbal baraya Rabbal baraya hidup di dunia hanya sementara, sekadar mampir sekejap mata, jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup selamanya. Istighfar. Astagfirullah. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia kan menyayanginya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya kan letih dan pasti sengsara diperbudak dunia sampai akhir masa. Istighfar. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan berjumpa. Kalau tidak diperjumpakan Allah di dunia, mudah-mudahan kita diperjumpakan oleh Allah di dalam surga Allah. Insya santan parutan kelopo ditaro nang dhuwur meja, cekap semanten autur kaulo menawi wonten lepat kulo nyuwun ngapura. Bila pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, bila ada kata lukai hati kemana obat hendak dicari. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung nuri, burung dara, burung beo, burung perkutut, itulah nama-nama burung. Walapu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.